Keep on playing for you. Jump over. Pay attention. I think we have found. So yang penasaran langsung aja nih, siapkan bukan puasa kalian dan selamat menonton. Di awal film kita akan disuguhkan nih aksi dari pahlawan super yang bernama Super Lion. Super Lion ini sedang menjalani misi untuk mengamankan pabrik dari ledakan gas helium. Namun naasnya ada satu gas yang tertinggal dan gas tersebut membawanya terbang. Kemudian ada seorang anak perempuan bernama Hedwig yang ingin berangkat ke sekolahnya. Anak itu pergi ke sekolah dengan riang dan bangga sebab ia tahu nih siapa dan apa pekerjaan ayahnya. Ayahnya adalah si sang pahlawan super itu, Super Lion. Tentu saja sebagai anak dari pahlawan super, ia sangat senang dan bangga. Kemudian di sisi lain setelah Super Lion menangani gas tersebut, ada masalah baru yang muncul, yaitu seorang anak bayi yang terlepas dari pengawasan ayahnya. Kereta bayinya berjalan terus sampai menuruni anak tangga dan melewati jalan raya. Setelah berhasil menyelamatkan anak bayi itu, tentu saja ia mendapatkan banyak pujian dari warga kota. Di sini kita dapat melihat nih ada patung dirinya di kota tersebut yang menandakan Super Lion merupakan pahlawan kota tersebut yang sudah terkenal. Teman-teman Hedwig termasuk Hedwig sendiri yang menonton kejadian tersebut sangat termotivasi nih ingin menjadi seperti Super Lion. Di situ Hedwig pun juga menginginkan hal yang sama. Tentu dia lebih percaya diri nih sebab dia merupakan anak dari sang pahlawan. Sudah pasti dia yang akan meneruskan ayahnya nanti sebagai pahlawan. Di sini kita dapat mengetahui nih bahwa menjadi Super Lion bukanlah sembarangan orang, melainkan dari turun-temurun atau diwariskan dari keluarga. Dimulai dari neneknya, kemudian diwariskan ke ayahnya, dan sudah pasti akan diwariskan kepada dirinya sebagai pewaris tunggal. Di sini Hedwig menceritakan tentang dirinya. Ia memang terlahir tidak memiliki tanda-tanda untuk menjadi seorang superhero. Ibunya ingin untuk jangan memikirkan hal tersebut. Ibunya selalu mendukungnya dan menurut ibunya, Hedwig akan siap menjadi superhero dengan sendirinya saat waktunya sudah tepat. Sampai akhirnya ibunya meninggal karena sakit. Sejak hari itu ayahnya tidak pernah bercerita tentang ibunya. Bahkan ayahnya juga tidak terlalu banyak bicara dengannya. Tetapi dia sangat percaya nih bahwa suatu saat nanti dia akan menjadi Super Lion selanjutnya. Sesampainya di sekolah, Hedwig mendapatkan pertanyaan dari gurunya nih. Ia tampaknya tidak bisa membaca dengan jelas apa yang tertulis di papan tulis dan hal itu menjadikan dirinya bahan tertawaan di kelas. Lens? Di sini sepertinya Hedwig memiliki gangguan penglihatan jarak jauh. Kemudian di kelasnya akan diadakan nih acara pertunjukan bakat, di mana nanti akan ada banyak hadiah dan bagi pemenangnya tentu saja akan mendapatkan hadiah yang sangat menarik. Oleh karena itu, sang guru menyuruh murid-muridnya untuk segera mencari tahu bakat mereka masing-masing. Saat di ruangan untuk latihan, murid-murid sedang menyaksikan pertunjukan Adrian. Di sini Adrian tampaknya memiliki bakat atletis yang membuatnya lincah dan juga lentur. Yang ternyata Adrian ini adalah sepupunya si Hedwig. Tapi meskipun sepupu, mereka memiliki kepribadian yang sangat bertolak belakang. Yang mana Adrian sangat populer berbakat berbeda nih dengan Hedwig yang aneh dan tidak memiliki bakat. Singkat cerita, giliran Hedwig yang menunjukkan bakat atletisnya, namun sayangnya ia sama sekali tidak memiliki kemampuan di bidang tersebut. Kegagalannya saat latihan itu menjadi bahan tertawaan oleh teman-temannya. Apalagi sang guru yang sepertinya sangat memandang sebelah mata si Hedwig. Muncullah tiba-tiba Super Lion yang sedang beraksi. Kedatangannya yang sangat singkat itu sangat dipuji-puji nih oleh banyak orang, termasuk guru dan juga teman-temannya. Di perjalanan pulang ia terus merenung dan juga sedih. Bahkan saat sesampainya di rumah kita dapat melihat nih ayahnya memiliki kemampuan super cepat untuk mengurus hal-hal rumah tangga.
Di sini terlihat sepertinya hubungan mereka tidak begitu dekat, seperti ada jarak di antara mereka. Mungkin di sini Hedwig merasa dirinya tidak sempurna seperti ayahnya yang terlahir dengan kemampuan super, sedangkan ia tidak, sehingga ia merasa rendah diri. Yang tiba-tiba teman dekatnya yang bernama Thomas menghubunginya dan mengajaknya bermain. Hedwig yang murung pun terlihat ceria dan lebih baik setelah mendapat pesan dari Thomas. Ia pun segera bermain game online di komputernya bersama Thomas. Keep on playing for you. Remember to leave us a big fat thumbs up. Ayahnya yang melihat cucian masih ada dan belum diselesaikan segera pergi menuju kamarnya Hedwig nih dan menasihatinya untuk jangan melupakan kewajibannya di rumah. Hedwig yang sepertinya sedang berlarut dalam kesenangan bermain game sepertinya lupa nih dengan tugas rumahnya, yaitu mengerjakan laundry. Hedwig pun berdalih ia sedang latihan fisik, namun ketahuan ia berbohong. Ayahnya pun mencabut kabel komputernya dan mengatakan untuk jangan terlalu fokus dengan game. Ayah menasihati dirinya nih untuk fokus kepada kehidupan dan masa depannya. Hedwig pun segera pergi ke ruang laundry dan tidak sengaja baju superhero ayahnya yang ayah letakkan di atas terjatuh dan masuk ke dalam tumpukan cucian. Hedwig tidak tahu jika ada baju ayahnya di sana. Ia hanya langsung mencucinya di mesin cuci tanpa memeriksanya. Tidak disangka saat mesin cucinya dinyalakan terjadi masalah pada mesin cuci tersebut. Singkat cerita mereka kedatangan tamu yaitu keluarganya si Adrian. Di sini kita dapat melihat Hedwig memiliki ketertarikan dengan game dan memiliki bakat di game. Namun sepertinya bakat yang ia miliki ini tidak disetujui oleh ayahnya. Ayahnya ingin Hedwig untuk tidak fokus dengan game saja. Di tengah pembicaraan mereka tidak disangka mesin cucinya menggila. Mesin cuci itu pun jatuh dan baju superhero ayahnya terlempar dan mengenai ayahnya. Keluarga Adrian ternyata baru tahu nih ternyata Super Lion adalah ayahnya Hedwig. Ayahnya segera mengusir keluarga Adrian. Di situ ayahnya memarahi Hedwig karena ia mencuci baju superhero-nya. Apalagi baju ini hanya ada satu-satunya dan telah diturunkan dari generasi ke generasi. Hedwig mencoba menenangkan ayahnya. Ia dengan percaya diri mengatakan bahwa bajunya muat seukuran dirinya. Tentu ayahnya marah dan mengatakan Hedwig belum pantas memakai baju ini. Bahkan disuruh tugas laundry saja tidak beres, apalagi disuruh bertanggung jawab atas seluruh kota. Hedwig yang mendengar perkataan tersebut merasa sedih dan kecewa. Ia pun akhirnya pergi dari sana. Ia pun pergi dan mengunjungi neneknya. Di sana ia menceritakan semua yang telah terjadi dan tentu saja awalnya neneknya terkejut tentang bajunya. Namun kemudian neneknya pun mencoba untuk menengahi keadaan. Neneknya berkata pada Hedwig nih untuk jangan terlalu membenci ayahnya, karena dulunya ayahnya juga memiliki masa-masa yang berat saat menjadi superhero. Yang mana dahulu sebelum ayahnya mewarisi baju itu, neneknya lah yang menjadi superhero. Sampai suatu ketika identitas dirinya ketahuan oleh publik. Di saat itulah ia harus mewariskan baju itu kepada keturunannya. Ayah Hedwig mendapatkan baju itu saat ia berumur 13 tahun, masa remaja, di mana masa-masa yang penuh dengan kebebasan, tetapi ayahnya sudah diberikan tanggung jawab yang berat dan besar. Peraturannya adalah jika identitas dari superhero ketahuan, maka itu perlu diwariskan kepada keturunannya. Inilah mengapa tadi ayahnya sangat marah saat baju itu ketahuan saat di acara makan malam. Karena di saat itu juga ayahnya perlu mewariskan baju tersebut. Si nenek kemudian menanyakan pendapatnya nih, jika kamu yang mewariskan baju itu sekarang, apakah ia sanggup untuk memikul tanggung jawab sebesar itu? Pertanyaan yang sangat tepat dan ngena sekali nih. Disitulah Hedwig berpikir dan merenung. Sesampainya di rumah ayahnya menemui dirinya nih, ayahnya meminta maaf padanya. Di sini akhirnya kita mengetahui kenapa hubungan mereka tidak sedekat itu. Setelah kepergian mendiang ibunya, ayahnya hanya fokus kepada pekerjaan dan warga kota sampai melupakan anaknya sendiri. Itulah mengapa Hedwig yang sekarang menjadi seperti ini. Itu merupakan kesalahan ayahnya yang tidak meluangkan waktu untuknya dan mengajarkannya banyak hal, sehingga membuat Hedwig harus tumbuh dengan sendirinya tanpa bimbingan. Ayahnya pun menyerahkan bajunya kepadanya nih. Hedwig meragukan dirinya sendiri. Namun ayahnya mengatakan untuk jangan memikirkannya, baju itu akan menyesuaikan dengan bakat pemakainya. Jika ayahnya memiliki kecepatan, neneknya memiliki kepandaian seperti ilmuwan. Hedwig pun mendapatkan dukungan dari ayahnya nih, dan ia berjanji pada ayahnya bahwa ia tidak akan membuatnya kecewa. Singkat cerita, pagi harinya Hedwig dengan semangat membangunkan ayahnya untuk latihan bersama. Pay attention.
Kemudian ayahnya memilihkannya misi pertama untuk Hedwig sebagai latihan. Tentu saja misinya itu masih dengan tingkat kesulitan yang rendah. Pergilah nih mereka menuju ke kota untuk menangkap lemur yang kabur dari kebun lemur untuk misi pertamanya. Sesampainya di sana, Hedwig pun segera melaksanakan misinya. Tidak ada awal yang dimulai dengan keberhasilan. Begitulah pepatah yang tepat untuk Hedwig. Ia dilihat oleh banyak orang, tetapi mereka sama sekali tidak tahu bahwa Hedwig adalah super lion yang baru dan mereka menertawakannya. Di situ ia tidak menyerah di sana. Ia kemudian mengejar lemur itu lagi sampai ke atas gedung. Di sana kita bisa melihat sepertinya Hedwig mulai mendapatkan kemampuan baru yang sesuai dengan dirinya. Mungkin seperti kemampuan untuk melihat pergerakan lawan untuk beberapa waktu ke depan. Namun Hedwig masih belum menyadari kemampuannya. Di atas sana lemur itu berhasil ditangkap oleh Hedwig. Namun sayangnya ia dan beberapa barang konstruksi terjatuh. Yang beruntungnya ayahnya segera menolongnya dan juga tidak ada korban jiwa. Aksinya ini ternyata malah menimbulkan kekacauan. Bahkan patung ayahnya terkena reruntuhan tadi. Sesampainya di rumah, ayahnya tidak mengizinkannya lagi untuk mengambil misi. Dan ayahnya meragukan dirinya nih, sebab ayahnya merasa Hedwig tidak cocok untuk menjadi superhero. Hedwig meminta kesempatan lagi mengingat ini kan baru latihan pertama. Namun ayahnya tidak memberikan kesempatan, sebab ditakutkan akan menimbulkan bahaya bagi orang lain. Di kamarnya ia curhat nih pada Thomas. Ia merasa dirinya tidak berguna. Namun Thomas terus menyemangatinya dan mendukungnya. Di sisi lain, media televisi mengabarkan kalau Super Lion telah pensiun dari pekerjaannya. Kini terjadi banyak kekacauan di kota. Bahkan nama Super Lion kini menjadi buruk karena di saat ada kejahatan Super Lion tidak muncul dan membantu. Singkat cerita, pagi harinya Hedwig berangkat ke sekolah nih. Di situ ayahnya melihat ada Adrian yang sedang berlari mengejar bus sekolah. Segera ayahnya pergi ke ruangan bawah tanah tempat penyimpanan baju superhero-nya. Di sana ia melihat silsilah keluarga dan ia yakin nih Adrian adalah calon yang tepat untuk menjadi superhero Lion yang selanjutnya menggantikan dirinya. Adrian mendapatkan panggilan dari ayahnya Hedwig untuk datang ke rumahnya nanti. Hedwig pun mengintip dari pintu dan mendengar pembicaraan mereka, yang mana ayahnya mewariskan baju itu kepada Adrian. Ayahnya percaya bahwa Adrian adalah orang yang tepat nih untuk menggantikannya. Adrian pun tampak senang dan sangat percaya diri nih setelah menggunakan baju itu. Oh yes. There you go. Di situ Hedwig pun pergi menemui neneknya. Di sana ia meminta pada neneknya untuk mengajarkannya berlatih untuk menjadi superhero. Di sini Hedwig masih belum menyerah. Ia merasa harus dirinya yang menjadi superhero. Hedwig pun juga cerita jika ayahnya kini mewariskan bajunya pada Adrian. Begitu mendengarnya neneknya sangat kaget nih, karena menurutnya itu keputusan yang salah memilih Adrian. Neneknya pun setuju untuk membantu mengajarkan Hedwig. Kemudian neneknya dan juga temannya pun pergi untuk menyusun rencana. Pagi harinya Hedwig memata-matai ayahnya untuk melihat kode sandi tempat penyimpanan baju itu. Setelah berhasil, ia segera pergi mengambil baju tersebut. Kemudian ia pergi nih dengan memakai baju itu dan bertemu neneknya. Di sini neneknya perlu mengetahui dahulu nih bakat si Hedwig, kelebihan dan kelemahannya untuk bisa mengajarinya. Mereka menyiapkan tempat latihan bersama dibantu dengan teman neneknya. Ia berlatih dan mencoba satu-satu dari berbagai macam teknik atletik. Di sini kita melihat di pagi hari ayahnya mengajarkan Adrian, sementara di malam hari saat baju itu tidak digunakan, baju itu dipakai oleh Hedwig untuk latihan bersama neneknya. Dari semua teknik yang sudah diajarkan oleh neneknya, ternyata tidak ada satupun nih yang berhasil. Disinilah perbedaannya. Mungkin di mata ayahnya superhero itu harus memiliki kekuatan secara fisik, namun berbeda dengan neneknya. Neneknya menyemangatinya untuk jangan menyerah, sebab bisa saja bakatnya Hedwig bukan secara fisik, mungkin di kecerdasan atau hal yang lain. Hedwig menunjukkan bakatnya dalam gaming ke neneknya.
Berbeda dengan ayahnya, neneknya sangat bangga nih dengan kemampuan Hedwig di gaming. Meskipun memang agak nyeleneh, tetapi terlihat neneknya sangat senang dan memuji Hedwig. Dari sinilah si neneknya melihat kemampuan tersembunyinya Hedwig. I think we have found your superpower. Pagi harinya Thomas mengajaknya bermain game lagi. Awalnya Hedwig menolak, namun ia tidak tega untuk membiarkan Thomas temannya satu-satunya sendirian. Di sisi yang lain kita melihat ada seorang masinis yang sedang makan kacang di ruangan masinis. Kemudian datanglah lemur yang lepas dari kebun lemur itu. Lemur yang harusnya ditangkap oleh Hedwig di misi pertamanya, namun lemur itu malah berkeliaran sekarang karena Hedwig gagal mendapatkannya. Masinis kaget karena ada lemur itu di ruangannya. Sontak saja ia kabur ke kamar mandi dan meninggalkan ruangannya. Sementara lemur itu pun juga tidak sengaja menarik tuas gas. Seketika kereta itu pun melaju dengan kecepatan yang sangat tinggi. Sepulang sekolah, Hedwig pun dijemput oleh neneknya. Ia pun menolak Thomas untuk bermain. Thomas kecewa nih karena tadi kan Hedwig mau bermain bersamanya, namun sekarang ia berubah pikiran. Kemudian kita akan melihat ada seorang pengemudi yang kendaraannya tiba-tiba mati di tengah rel kereta. Tidak lama palang kereta tertutup dan bel berbunyi nih, tanda bahwa kereta akan lewat. Di sini neneknya menyemangatinya untuk menjalankan misi pertamanya lagi. Neneknya mengatakan jika kita kalah dalam game adalah coba lagi. Terus coba lagi sampai menang. Begitu juga dengan misi ini. Hedwig pun segera mengaktifkan kemampuan penglihatannya itu. Okay, you little rodent. Ia pun segera beraksi mengikuti arahan dari penglihatan itu. Di sini kita lebih mengetahui ini dengan jelas. Jadi kemampuan si Hedwig itu lebih seperti kepada penglihatan atau analisa apa yang harus dia lakukan, atau kemana dia harus bergerak ke depan untuk menjalankan misi. Ia pun akhirnya berhasil menjangkau kereta itu. Di situ Hedwig pun dengan cerdiknya mengalihkan perhatian si lemur dengan kacang, sementara ia mengambil alih kemudi kereta. Oh, come on it. Hedwig pun dengan bangganya memperkenalkan dirinya sebagai super lion yang baru. Neneknya pun senang nih dengan keberhasilan Hedwig di misi ini. Setelah itu media televisi mengabarkan kembalinya superhero yang baru, yaitu The New Super Lion. As the new super lion, I don't know if he was. Di kamarnya Hedwig pun segera bersiap untuk menanti hari pertunjukan bakatnya. Ia akan bermain drum nanti. Di sini murid-murid sudah memegang alat musik yang akan mereka mainkan nanti. Semua wali murid sangat antusias menanti pertunjukan anak-anak mereka. Kemudian pertunjukan pun dimulai. Ada yang bermain seruling seperti Thomas, biola seperti Adrian. Pertunjukan Adrian mendapatkan pujian yang luar biasa nih daripada wali murid. Saatnya pertunjukan Hedwig dimulai nih. Semua hadirin termasuk ayahnya sendiri pun terpukau dengan pertunjukannya. Adrian yang tidak terima jika ada yang lebih baik darinya, ia pun menuduh Hedwig melakukan kecurangan. Yang ternyata benar, karena Hedwig memakai baju superhero-nya di pertunjukan ini, namun ditutupi dengan baju lain, sehingga tidak ada yang menyadarinya. Sang guru yang bingung dengan perkelahian keduanya pun akhirnya mengambil jalan tengah, yaitu mengumumkan kemenangan diraih oleh Thomas. Akhirnya Thomas pun tampil lagi nih di akhir acara. Di belakang panggung ayahnya menghampiri keduanya. Di sana ayahnya melihat Hedwig menggunakan baju itu, yang tentu saja ia dimarahi oleh ayahnya. Hedwig hanya ingin mendapat pujian dari sang ayah. Ia ingin ayahnya bangga padanya. Namun sayangnya ayahnya tidak demikian. Hedwig semakin sedih. Disitulah neneknya datang dan membela Hedwig. Neneknya ingin agar ayahnya untuk tidak memiliki harapan yang terlalu tinggi pada Hedwig sekarang, karena dia masih anak-anak dan masih masa belajar. Yang tentu saja ayahnya marah, mengingat dulu dia juga sudah mendapatkan tanggung jawab yang besar di umur 13 tahun. Ia merasa bahwa ibunya tidak pantas bicara seperti itu pada dirinya. Dalam perjalanan pulang mereka sama-sama terdiam nih. Di kamarnya ia dimarahi oleh ayahnya. Hedwig pun dilarang untuk bertemu dengan neneknya, dan setelah pulang sekolah ia harus pulang ke rumah. Di sisi lain neneknya sangat sedih atas apa yang telah terjadi, sampai ia menolak bermain kartu dengan temannya. Hedwig pun kembali bermain gamenya. Ia meminta maaf pada Thomas di kolom chat, namun diabaikan oleh Thomas. Keesokan harinya ayahnya Hedwig menelpon Adrian untuk menjalankan misi pertamanya. Sesampainya di lokasi Adrian kesal nih, karena untuk apa jadi superhero kalau dia harus menutupi identitasnya. Sepertinya Adrian ini sangat haus akan pengakuan dan pujian dari orang lain.
Yang mana ayahnya menyuruh Adrian untuk fokus pada misinya, namun Adrian malah bermain HP dan menelpon media televisi untuk datang ke lokasi dan merekam aksinya. Dengan bangganya dari atas sana ia mengatakan nih pada awak media bahwa ia adalah Super Lion yang baru. I am the new Super Lion. Adrian pun malah mengukir wajahnya di bukit batu. Mungkin ia ingin wajahnya terpasang seperti wajah Hokage. Tidak disangka akibat dari ulangnya beberapa batu berjatuhan dari atas sana. Adrian sangat senang nih, ia berhasil mengukir wajahnya dan terkenal, namun ia sepertinya tidak peduli dengan orang lain. Di sisi lain neneknya datang nih ke rumah Hedwig. Neneknya ingin mereka menghentikan Adrian sebab Adrian sudah di luar kendali. Dia penuhi dengan kesombongan dan keserakahan. Sementara di sisi yang lain ayahnya menyuruh Adrian untuk melepas bajunya itu. Namun Adrian mengusirnya dan melempar pamannya dengan kekuatannya. Kemudian datanglah kedua orang tua Adrian membela anaknya. Tidak lama datanglah nenek dengan Hedwig. Ayahnya Adrian marah pada ibunya karena ibunya telah berlaku tidak adil padanya. Mengapa hanya ayahnya Hedwig yang mendapatkan baju itu? Mengapa juga dirinya tidak tahu sama sekali? Sekarang adalah giliran anaknya yang mendapatkan baju itu. Jadi ia meminta si nenek untuk berlaku adil. Adrian anak yang pintar dan sangat loyal menurut mereka. Adrian pun kemudian menjatuhkan pamannya dari atas. No one will ever stop me from being famous. Hedwig segera turun ke bawah menyusul ayahnya. Beruntungnya ayahnya tidak jatuh sampai ke dasar, jadi tidak terluka parah. Kemudian bebatuannya pun mau runtuh. Muncullah tali dari atas. Mereka pun segera berusaha meraih itu. Mereka yang di atas bergotong royong membantu menarik ayah Hedwig dan Hedwig. Baru disinilah ayahnya percaya padanya nih. Ayahnya memberikan baju itu kepada Hedwig. Di mana Hedwig pun membuang baju itu. Ia tidak ingin menjadi superhero, dia hanya ingin menjadi dirinya sendiri. Ia pun ingin memperbaiki hubungannya dengan ayahnya. Mereka pun berbaikan dan berpelukan. Forgive me, Hedwig. Please forgive. Batu pun mau runtuh. Mereka ingin segera pergi dari sana. Di situ Hedwig memiliki ide agar batu yang runtuh itu tidak mengenai kota. Akhirnya ia menghubungi Thomas nih. Dengan arahan dari Thomas, Hedwig dan yang lainnya mendorong batu itu. I got the pics. Di saat mau runtuh, batu yang mereka dorong itu pun membuat bebatuan lainnya terjatuh ke arah samping, sehingga tidak mengenai warga kota dan merusak bangunan. Film pun diakhiri nih dengan kota tanpa Super Lion. Di sini kota itu terus melanjutkan hidup meski tanpa Super Lion, karena semua warga yang hidup di kota itu haruslah bertanggung jawab dengan kota itu juga. Jadi harus saling bahu-membahu, tolong-menolong, dan juga jika terjadi bencana. Keluarga Hedwig, Adrian, dan juga Thomas juga neneknya pun berkumpul bahagia bersama merayakan kebersamaan mereka. Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit. Happy nice dream and ciao.